Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rekayasa Multimedia kelas B. Jadi kami akan memaparkan dan menjelaskan terkait UI UX dari aplikasi yang sudah kami buat. Baik, ya langsung saja. Yang pertama, jika aplikasi kami dibuka, bakalan muncul logo seperti ini atau biasa kita sebut dengan splash screen ya. Dan juga kalau kita lanjutkan bakalan menjelaskan terkait aplikasi ini tuh eh, menjalankan create apa gitu dan solusinya atau masalah yang ingin diselesaikan dari aplikasi ini tuh apa, seperti how to play-nya lah dari aplikasi ini. Dan ini dibuat seminimalis mungkin, dan juga ada tombol navigasi seperti selanjutnya dan skip ini untuk melanjutkan biar eh, pengguna lebih mudah untuk menavigasinya. Lanjut ke aplikasi yang utama. Jadi di sini terlihat layoutnya itu kami buat seminimalis mungkin agar pengguna ini bisa lebih cepat untuk memahami fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi ini. Nah, bisa dilihat di sini tuh layouting dari kami itu yang pertama mungkin dijelasin dari yang bawah ini. Yang ini namanya toolbar atau menunya. Jadi kami ada 5 fitur utama, yaitu home, mood, konsultasi sampai dengan relaksasi ini. Dan kenapa layout atau ya tata letak toolbar ini kami taruh di bagian bawah? Karena saat pengguna ini memegang HP, biasanya itu cenderung jempolnya itu berada di bawah gitu. Jadi kenapa kami taruh di bawah toolbarnya? Biar user atau pengguna nanti bisa menavigasikan menu-menunya atau fitur-fiturnya itu lebih cepat dan mudah dan juga efisien. Terus untuk layouting yang selanjutnya itu ini bagian apa ya, section atau bagian-bagiannya. Jadi kami ada seperti fitur pertama ini, fitur pertama, fitur kedua, dan selanjutnya ini sampai selesai. Jadi ini kami buat gimana agar fitur atau bagian ini lebih mudah untuk dipahami user. Nah, kami menggunakan dengan font ini atau subjudulnya ini kita buat sama. Jadi untuk subjudul ini atau fitur yang pertama ini kita buat sama. Misal cek ilmu harian ini kan subjudul. Dengan pencapaian, ini juga subjudul. Berarti user kalau menilai atau melihat pertama kali itu bisa menilai kalau oh check in mood harian ini kan fontnya itu ukurannya sama dengan ini. Berarti ini tuh beda section atau bagiannya itu beda gitu. Dan juga seperti ini. Dan paddingnya itu kami atur sesama mungkin agar user juga lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ini tuh kalau paddingnya seperti ini, jaraknya segini, itu berarti dia termasuk ke childnya gitu atau anaknya dari parentnya ini gitu. Nah, selanjutnya ada menu yang ini icon lah atau link navigasi lihat semua, itu menunjukkan kalau fitur ini tuh ada detail informasinya. Jadi kalau kita klik, dia akan masuk ke detail informasinya. Begitupun juga dengan yang lainnya ini, sama juga. Nah, kenapa kok eh, kami ada fitur kayak lihat semua ini atau link navigasinya? Kenapa kok tidak ditaruh di detail aja langsung di sini? Nah, kami ini user itu cenderung untuk ini menerima segala informasi itu dengan cepat dan mencernanya itu juga dengan cepat. Bagaimana agar user ini dengan cepat dan mencerna informasi itu lebih efisien lah. Nah, jadi kami buat seminimal mungkin informasinya. Informasinya dibuat
highlight mungkin, seringkas mungkin agar user lebih nyaman untuk menggunakannya. Dan untuk melihat detailnya bisa langsung diklik aja untuk lihat semuanya ini. Nah, itu untuk UX desainnya. Dan termasuk juga untuk pewarnaan. Jadi kami menggunakan warna yang lebih clean. Ini desainnya pun juga lebih clean. Jadi user itu tidak terdistraksi dengan elemen-elemen yang tidak penting. Jadi kita fokuskan untuk elemen dan juga ya elemen apa saja yang penting untuk dimasukkan ke eh, desain ini gitu. Jadi maka dari itu kami menggunakan satu warna yang mana satu warna ini ada beberapa kayak family, color family gitu. Jadi kita warna hijau. Jadi hijaunya itu ada yang hijau gelap sampai dengan hijau yang lebih terang gitu. Agar user lebih mudah untuk memahaminya itu. Dan lebih enak juga untuk dilihat, lebih clean dan juga minimalis. Nah, selanjutnya itu untuk fitur home, fitur remote juga hampir sama. Nah, kalau kita notice, kita bisa lihat kalau saya lihat detail dari masing-masing fitur ini, itu ada beberapa yang ada tombol back-nya, ada beberapa yang tidak ada tombol back-nya. Kalau yang ini, yang di bagian pencapaian ini, itu kan ada tombol back-nya. Jadi bisa kembali ke menu sebelumnya. Kalau yang check-in mood harian ini, itu nggak ada tombol back-nya. Nah, itu kenapa kok tidak ada tombol back-nya? Dan sedangkan yang lainnya itu ada beberapa yang ada tombol back-nya. Karena di sini tuh lihat semua ini itu termasuk ke dalam menu ini, menu mood ini, menu utama mood. Jadi setiap menu ini jika diperhatikan itu tidak ada tombol back-nya. Kalau kita pindah ke menu mood juga tidak ada tombol back-nya. Menu konsultasi juga tidak ada tombol back-nya. Ruang aman pun juga demikian sampai dengan relaksasi juga tidak ada. Nah, jadi untuk menu atau fitur utamanya itu tidak ada memang. Nah, kenapa kok yang ini ada tombol back-nya? Berarti yang ini tuh termasuk child atau anak dari fitur home ini. Jadi jadi seolah-olah user ini nanti nangkepnya seperti ini. Oh, ini ada tombol back-nya nih. Berarti ini termasuk child dari fitur yang sebelumnya. Berarti ini ada fitur utamanya. Apa fitur utamanya? Fitur utamanya itu adalah home ini atau beranda gitu. Terus yang check in mood harian ini dia nggak ada tombol back-nya karena ini termasuk fitur utama gitu. Jadi kalau fitur utama memang tidak ada tombol back-nya kecuali kalau di fitur utama yang pelacak mood ini kita lihat detailnya di fitur analitik kemajuan ini. Nah, ini ada tombol back-nya gitu. Jadi kalau ada tombol back-nya ini berarti dia memiliki parent-nya seperti itu. Begitupun juga yang lainnya. Nah, ini jadi untuk eh, ini sama juga ini nah ada tombol back-nya juga. Nah, dan juga tombol back-nya kalau kita perhatikan kalau kita ke pencapaian ini lihat semua. Nah, ini di bagian sini itu ada judulnya pencapaian gitu. Berarti ini tuh termasuk section pencapaian gitu atau fitur pencapaian. Dan ini lebih besar. Hierarkinya bisa terlihat. Jadi hierarkinya itu ini judul atau fitur utamanya. Yang lebih kecil ini dia subjudul. Lebih kecil lagi dia berarti child dari subjudul ini. Nah, subjudul ini kan juga bisa kita lihat fontnya ukurannya sama. Nah, ini menunjukkan kalau hierarki kita itu jelas sekali. Mengapa hierarki ini penting? Karena agar user ini lebih mudah untuk mencerna informasi yang ada di aplikasi kita. Mengapa? Yaitu termasuk bagian dalam UX desain yang baik gitu. Nah, desain UX yang baik itu kan
tidak bagaimana agar user ini tidak dibuat kebingungan. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin untuk agar user ini lebih mudah untuk menggunakan aplikasi kita dan tidak terlihat bingung gitu. Seperti itu mungkin untuk navigasi yang lainnya mungkin hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini juga. Jadi kami buat tombolnya juga kami buat konsisten. Jadi setiap tombol jika diperhatikan itu backgroundnya itu hijau tapi dia pudar. Sedangkan teksnya ini lebih gelap, hijau tapi lebih gelap. Dan itu kalau kita lihat di yang lainnya itu sama. Misal di bagian sini tadi, nah ini jika ada seperti ini, backgroundnya bulat, ada bordernya atau struknya, itu dikelilingi sama warna hijau dan juga teksnya warna hijau. Nah, berarti dia diindikasikan kalau ini tuh button gitu. Nah, kami buat konsisten mungkin. Ini juga termasuk button, jadi bisa kita klik. Ini juga button, bisa kita klik. Ini juga button, bisa kita klik gitu. Oke, seperti itu. Dan ini juga termasuk kenapa ini jaraknya itu lebar banget. Jadi kita itu eh, gimana agar user ini lebih mudah untuk menggunakan aplikasi kita kan. Jadi kita gunakan tombol-tombol yang mudah dijangkau gitu. Seperti selesaikan ini dan juga tombol tengah ini seperti highlight gitu atau eh, penekanannya lah, penekanannya itu di tombol play ini. Jadi user langsung menekan tombol play ini ya udah langsung di tengah gitu, jempolnya langsung di tengah. Enggak, kalau semisal ditaruh di atas gini kan nanti lebih susah untuk dijangkau. Jadinya mengapa kita mengambil di tengah ini, sama juga di button bagian selesaikan ini juga ada di bawah agar lebih mudah untuk dijangkau. Mungkin seperti itu terkait penjelasan aplikasi kita, terutama penjelasan terkait UX desain kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.